Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Kali ini masih mengenai Rismon, teman-teman. Aduh, Rismon sekarang sepertinya ingin menjadi detektif ataupun tim investigasi, teman-teman. Karena sedang sibuk bepergian ke sana dan kemari. Untuk apa? Yaitu cari-cari pembenaran, teman-teman. Kalau kemarin-kemarin kan mengatasnamakan penelitian ya. Dan itu sudah dibungkam telak oleh Pak Joshua, dikuliti habis-habisan ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rismon itu step-stepnya juga udah salah. Objek yang diambilnya juga udah salah. Nah ini makanya beralih profesi kayaknya. Jadi beberapa tempat dikunjungi oleh Rismon CS ya. Dari mulai lokasi KKN Pak Jokowi, kemudian tempat di mana di situ itu ada Pak Andi Wijayanto untuk diwawancara, dan hasilnya justru makin menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kemudian Pak Jokowi itu adalah alumni UGM, teman-teman. Dari mulai mengecek lokasi KKN aja, ada Bulura, Sekdes, kemudian ada saksi ya bahwa Pak Jokowi itu pernah KKN di sana dan saksi tersebut pernah mengantarkan Pak Jokowi. Ketika ke tempat di mana Pak Andi Wijayanto ada ya, ketika diwawancara justru Pak Andi Wijayanto memberi petunjuk bahwa ijazah Pak Jokowi itu sah, teman-teman. Nah kemarin kan Rismon mengunjungi UGM ingin menemui seseorang ya, dan hasilnya ya gagal maning, teman-teman. Ya mau apa gitu, karena Bareskrim itu sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Ini mau meriksa apa lagi gitu kan. Nah, apa yang dilakukan Rismon ini mendapatkan respon kembali dari Pradi Bersatu. Bisa dibilang Pradi Bersatu ini memberi peringatan keras kepada Rismon. Karena apa yang dilakukan oleh Rismon ini dinilai melanggar HAM, apalagi ketika mengunjungi Pak Kasmujo. Bahkan Pradi Bersatu juga menyatakan dengan lantang bahwa Rismon itu minimal bisa dipenjara 6 tahun, teman-teman. Ini sangat seru sekali untuk ditonton. Makanya kita langsung cek videonya. Hestening Kurnia Astuti. Hestening Kurnia Astuti. Kurnia Astuti. Ibu itu sedang tidak ada di tempat. Terus adanya kapan, Mak? Hari ini? Kalau selesainya sih saya kurang begitu paham ya Pak ya. Tapi berhubung ini di kantor itu juga sepi, nggak ada orang begitu. Oh sepi. Iya. Nggak ada. Padahal kan jam kerja. Baru ada acara di luar Pak. Tugas juga maksudnya. Acara apa Pak? Kalau bisa acaranya di mana Pak? Biar kami jumpai itu kan harus ada laporan itu ke Humas. Kan semua karyawan semua sebelumnya sudah berkorespondensi belum Pak? Kalau belum berkorespondensi kan kalau wartawan maaf Pak, kita meliput wartawan juga koresponden, kecuali kalau kita wartawan kita ingin investigasi aja, cek aja Pak. Jadi tapi yang bersangkutan ibu ini baru ada acara tugas begitu Pak. Ingin investigasi gitu. katanya. Bisa Pak. Coba nanti dikorespondensikan terlebih dahulu ya Pak. Maksudnya korespondensi itu apa sih Pak? Dikomunikasikan dulu Pak. Bersurat. Boleh ya. Gak tahu korespondensi. Atau lewat HP. Lewat HP boleh. Bisa minta nomornya. Rismon. Bu Nia. Kalau itu saya kurang ini nih Pak, nggak boleh saya. Jadi bisa gagal maning lagi ternyata Rismon ya. Kayaknya emang panik ini Rismon CS. Soalnya nggak ada bukti, teman-teman. Dalil hukumnya kan yang nuduh harus mempunyai bukti. Ini nuduh dulu tanpa bukti. Setelah dinyatakan asli, ijazah Pak Jokowi pada sibuk kemana-mana. Pada sibuk cari pembenaran. Kan juga saudara Rismon. Nah ini Pak dari Rismon, Pradi. Anda datangin ya Pak Kasmujo. Ya, dia tidak ingin diminta keterangannya. Itu melanggar HAM itu. Ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana. Ya, itu harus Anda mengerti dulu. Pidana. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa nggak boleh loh. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah keterpaksaan karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh menjawab. Lihat dong gestur tubuh Pak Kasmujo itu kan nggak pengen loh. Nah, terus ya apa lagi nih pertanyaannya yang mengenai pramuka. Pramuka. Nah, hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda yang berkomentar terhadap bahwa itu dicetak di pramuka, Anda harus ada bukti.
konkret. Bila tidak, itu ujaran kebencian yang Anda sampaikan loh. Dan itu Hati-hati. adalah fitnah, jelas itu. Itu ujaran kebencian, itu memetakan antara kelompok masyarakat. Kenapa nggak saya bilang kelompok masyarakat? Anda mengatasnamakan PDIP. Apa betul saudara berbicara atas nama PDIP? Betul. Atau apa? Nah ini, hati-hati. Jangan bawa-bawa PDIP. Ya, jangan bawa-bawa PDIP. Hati-hati di sini. PDIP dibawa bahwa ini PDIP sudah ada kan pada saat Gubernur DKI, bahwa ada di percetakan yang dilakukan di Pramuka tanpa ada bukti. Hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda, hati-hati ya. Akan banyak korban-korban lagi yang ikut dilaporkan dan pelaporan polisi. Ya, saya ingatkan, sudah ikuti proses hukumnya. Kan ini sebentar lagi kami juga mendesak Polda Metro Jaya Untuk naik sidik. segera menaikkan sidik. Terus yang kedua, ada pengacara yang mengatakan bahwa legal standing Pradi Bersatu tidak ada. Nah, kalau legal standingnya tidak ada, laporan polisi itu apa? Ya, udah. Ya, jadi kita jangan membodohi pikiran masyarakat atau melakukan statement-statement ya yang merugikan masyarakat banyak, yang menimbulkan korban. Dia berkomentar nanti di sosial media ABC tanpa bukti, dilaporkan lagi. Apa mau begitu terus pidana? Dan ingat, ini pidana berulang. Saya sampaikan, saya sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa ini harus segera diselesaikan. Kenapa? Ini adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu hukum, ya. Jurisprudensi itu adalah hukum Terhadap Bambang Tri. terhadap Bambang Tri. Putusan Mahkamah Agung. Tahu pasalnya? Saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya adalah 28 ayat 2 Ya. dan 45A. Ya, Ya, ayat 45A ayat 2. ayat 2. Dan itu adalah pelaporan Pradi Bersatu sama. Ya. Sama. Sehingga Ya. kami meminta Polda Metro Jaya patuhi hukum, karena jurisprudensi adalah hukum. Cepat limpahkan, cepat naikkan sidik. Kemudian kalau memang mau dilakukan penahanan, tahan, ya boleh. Nah, terus yang kedua, ya kalau memang Roy Suryo CS mau menghadapi laporan, nggak usah. Ini saya sampaikan lagi kepada masyarakat ini. Saya melihat dalam dialog publik, ya ini ada ketakutan nih sebenarnya nih dengan laporan Pradi Bersatu nih, ya. Ada ketakutan nih, sehingga tidak disinggung. Yang disinggung 310, 311, yang sifatnya tidak bisa ditahan. Ya, karena kalau laporan Pradi Bersatu itu minimal 6 tahun tuh. Ancaman hukumannya 6 tahun tuh. Itu teh minimal, saudaraku. Ancaman hukumannya kalau maksimal, wah, kayaknya udah puluhan tahun. Sampai saat ini kan Roy Suryo CS itu kan selalu diundang di acara TV ya. Dan ketika melakukan debat, Roy Suryo bersama dengan yang lain, itu banyak pernyataan-pernyataan yang menurut saya bisa dibantah. Makanya ketika pernyataan yang dikeluarkan oleh Roy Suryo itu tidak ada bukti alias kebohongan, nah itu bisa menjadi data-data untuk dilaporkan. Nah ini yang melaporkan dari Pradi Bersatu, Persatuan Advokat. Makin stres aja kayaknya ini. Roy Suryo, kemudian Rismond, dan yang lainnya. Tuh. Jadi ditahan tuh, makanya dia selalu geser tuh. Ada framing, ada arahan. Jadi mengarahkan, itu kayak pengadilan ya, kayak semua yang namanya pengacara itu tahu. Kalau diarahkan, itu ke 310, 311. Tapi kalau 160, ada ketakutan di situ. Saya memperhatikan ya gestur daripada pihak sebelah nih. Nah seperti itu. Ada ketakutan tuh. Nah proses itu 6 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Nah dan kalau Polda Metro menaikkan sidik Pradi Bersatu, maka saya minta tahan. Dengan tegas ya, saya minta tahan, kata salah satu advokat ya dari Pradi Bersatu, teman-teman. Orang-orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani, karena putus asa. Oh, stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan. Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, bet. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismond, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter.
Kok belum ngerasain? Kok udah katanya. Belum lagi banyak tikus Dan ya. itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Iya. Pucat dua-duanya. Kawan sendiri aja udah mulai nakut-nakutin. Dan itu kan udah kebayang juga. Gitu loh kan udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya itu lebih banyak didominasi raut muka stres. Raut muka stres. Raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu. Wangu gitu, tangkapnya nangis. Apalagi juga. kalau model Roy kan selalu dengan Oh, gitu ya kan. tapi mukanya pucat juga gitu loh. Kan kita ada banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya. Petantang petente. Giliran dicongkok aparat masuk sel nangis. Minta maaf. Nah itu kan manusiawi aja gitu. Jangan juga dikesankan seolah-olah bahwa negara itu dikangkangi. Belum, proses jalan. Kemarin kan mereka menuntut apa yang diadukan di Barreskrim diproses. Kan begitu ya. Sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya itu diyakini asli Pak Jokowi. Itu kan menjawab dari apa yang diminta oleh Rismon dan kawan-kawan. Proses dong yang gue udah laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi Pak Jokowi di Polda Metro misalnya. Kan itu juga berproses. Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Nah itu juga jalan. Kan begitu ya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar. Dia sudah kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dokter Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu? Bagaimana gitu? Nggak maksud gue bagaimana ya? Kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu. Sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi. Dikriminalisasi bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka terhadap Pak Jokowi kan begitu loh. Iya, memang kita juga tahu ya teman-teman, di awal itu petantang petenteng, kemudian nantang dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang pula, apalagi Rizal Padilla tuh, kemudian Tifa, pas Pak Jokowi udah ngelaporin aja ya pada gini teman-teman, melempem. Jadi turun nih suaranya, kelantangan mereka. Itu kan menunjukkan, apalagi kalau bukan ketakutan, ya kan? Rismon CS tidak berhenti pergi ke sana dan kemari itu, ngecek lokasi, ngecek orang, dan memang ya intinya gagal maning teman-teman. Kemudian malah memperkuat, memperjelas, ataupun memberikan fakta bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni UGM, kemudian ijazahnya pun asli teman-teman. Nah itu dia untuk informasi kali ini. Buat Rismon, Roy Suryo, Tifa, DKK, hadapi saja pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan, karena hukum terus berjalan tentunya. Apalagi ini Peradi Bersatu sudah mendesak Polda Metro Jaya untuk naik sidik. Belum lagi laporan dari tim kuasa hukum Pak Jokowi. Belum lagi data-data yang terkumpul ya di sosial media. Banyak yang memang memberikan pernyataan yang menurut saya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Roy Suryo salah satunya itu tuh bohong ataupun tidak sesuai dengan fakta. Nah itu kan bisa jadi data untuk dilaporkan. Nah itu dia teman-teman, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.